dipersembahkan oleh memalukan atas perbuatan yang dilakukan Pak Firly karena yang memalukan. Menghindar ataupun tidak ada. Saya akan hadapi semua. Ya, selesai ya. Oke, terima kasih. Saya bukan untuk menanggapi komentar Anda. Itu dalam rangka tadi membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Pemirsa, mengapa belum ada tersangka dalam dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, ada mantan Ketua KPK Abraham Samad. Pak Abraham, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abraham, terima kasih atas waktunya. Pak Abraham, ada yang menyebut posisi Firly itu tidak jantan. Posisi Firly itu memalukan. Kalau buat Anda sendiri, posisi Firly yang terkesan mengumpet itu posisi apa, Pak Abraham? Jadi begini, apa yang tadi disampaikan Mas Kevin itu sudah tepat semua, tidak jantan dan memalukan. Tapi saya ingin katakan begini, bahwa kepemimpinan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK itu sudah tidak legitimate, ya, dan sudah tidak bermartabat. Kenapa saya katakan sudah tidak legitimate dan tidak bermartabat? Karena kita bisa tahu bahwa hari-hari sebelumnya Firly ini sudah diidentifikasi, ya, sudah diduga melakukan beberapa pelanggaran sebelum kasus pemerasan SYL ini. Dan kemudian kalau kita lihat lagi, penyidik Polda sudah melakukan langkah-langkah pro justisia, melakukan penyitaan, penggeledahan, dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Dan juga Firly sudah diperiksa. Dan ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa sebagai Ketua KPK sebenarnya legitimasi Firly ini sudah tidak ada, ya. Oleh karena itu menurut hemat saya, karena sudah tidak ada, maka sebaiknya yang dilakukan Firly, dia harus legowo menonaktifkan dulu dirinya sebagai Ketua KPK agar supaya proses pemeriksaan yang dilakukan Polda itu berjalan lancar. Karena kita lihat bahwa pemeriksaan ini selalu tersendat-sendat, ya, selalu terhambat dengan berbagai macam alasan. Misalnya kemarin ke luar kota dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, ya, sebaiknya Firly ini menonaktifkan dirinya, mundur untuk sementara. Lagi pula memang kepemimpinannya. Pak Abraham. Kalau kita, ya, kenapa Mas Kevin? Tapi kan tidak ada tanda-tanda Firly Bahuri mau mengundurkan diri, Pak Abraham. Dalam keterangannya yang disampaikan dalam pemeriksaan terakhir mengatakan dirinya tidak melakukan pemerasan itu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi apapun, ya, kalau menurut saya semua kasus tindak pidana yang diduga kasus tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum selalu tidak memerlukan pengakuan dari yang bersangkutan bahwa dia melakukan suatu tindak pidana. Jadi tidak perlu ada pengakuan secara eksplisit. Tapi dengan bukti, pemeriksaan saksi, alat-alat bukti yang disita, yang dikumpulkan oleh penyidik, seharusnya penyidik sudah bisa menentukan siapa calon tersangkanya atau siapa tersangkanya. Jadi harus penyidik menunggu ada pengakuan dari yang bersangkutan bahwa saya mengakui saya melakukan suatu tindak pidana. Tidak perlu begitu. Karena dengan pemeriksaan saksi, alat-alat bukti yang dikumpulkan, petunjuk-petunjuk, maka saya pikir itu sudah bisa dirangkai menjadi satu kesatuan untuk menentukan siapa yang seharusnya menjadi tersangka. Apalagi kalau kita lihat kasus ini, jauh hari sebelumnya pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa kasus ini sudah di tahap penyidikan. Artinya apa? Kalau sudah di tahap penyidikan, kalau di kepolisian memang belum ada tersangka. Beda kalau di KPK, ya. Kalau di KPK kalau sudah tahap penyidikan, secara otomatis
itu sudah naik ke penyidikan dan sudah ada tersangkanya. Tapi kalau di kepolisian memang tidak seperti di KPK. Tapi kalau sudah di tahap penyidikan, maka sebenarnya bukti, alat-alat bukti yang sudah dikumpulkan serta saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh pihak penyidik itu sudah bisa memberikan satu gambaran utuh siapa calon tersangkanya. Bahkan sebenarnya kalau mau jujur, kepolisian dalam ini Polda sebenarnya sudah mengantongi tapi belum mengumumkan secara resmi. Oleh karena itulah menurut saya agar tidak menimbulkan kegaduhan, kan kegaduhan nih kemarin kalau keluar dari mobil bunyi muka dikejar sama wartawan ini kan kegaduhan. Mau diperiksa tidak bisa, terhambat karena ada di luar kota, itu juga kegaduhan. Oleh karena itu untuk menghindari kegaduhan-kegaduhan ini semua, maka menurut saya yang paling arif dilakukan oleh penyidik segera mengumumkan tersangka dan segera melakukan proses hukum yang lebih konkret agar supaya kasus Firly ini tidak menimbulkan kegaduhan. Ya, karena lagi-lagi menurut saya masyarakat sudah lama menanti ending dari kasus ini ya. Kalau misalnya memang saksinya sudah cukup, jumlahnya sudah di atas 90 saksi yang diperiksa termasuk ahli, termasuk penyidik KPK juga, karyawan KPK di sana. Lalu apa kemudian yang menghambat KPK sehingga sampai saat ini belum juga menetapkan tersangka? Kita akan bahas itu saja, Pak Abraham. Jangan dijawab dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.